orang-orang mulia ini, nah ini orang munafik menganggap dirinya orang mulia, akan mengusir orang-orang hina itu. Nah, hina itu dimaksud adalah muslimin, mukminin. Ya, dari dulu di sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad bahkan orang-orang munafik itu selalu menganggap dirinya lebih mulia daripada orang beriman. Jadi jangan heran. Bacalah Quran, kita tidak akan heran kalau mereka menganggap mukminin itu hina. Masya Allah, saya pernah membaca beberapa tesis dari beberapa kampus Islam tentang izzah. Ada berbagai macam tesis tentang izzah. Ada al-izzah fil Quranil Karim, ada al-madhamin at-tarbawiyah fi lafzil izzah. Jadi kandungan pendidikan dari kata izzah dalam Al-Quranul Karim dan seterusnya. Ada banyak tulisan itu supaya kita bisa mendapatkan pelajaran langsung dari Quran. Karena kalau kita belajar Al-Quran betul sebagaimana para ulama memberikan pemahaman kepada kita tentang cara memahami ayat, maka kita akan mendapat ilmu yang sangat berlimpah. Yuk sekarang kita lihat yuk. Sekarang kita lihat contohnya. Sekali lagi, izzah itu artinya adalah tinggi, mulia, kokoh, kuat, besar, menang dan seterusnya. Itu semua itu kata izzah itu. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim contohnya, ini contoh bagaimana para ulama Al-Quran membahas. Dan ini tentu dipelajari teman-teman yang belajar di Akademi Al-Quran, Masya Allah, mempelajari ini. Ya, umpamanya, kalau kita buka dalam Al-Quranul Karim, tadi ayat yang saya baca, ya, ayat yang saya baca tentang salah satu ayat bicara tentang izzah itu di surat Yunus ayat 65. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Kamu wahai Muhammad jangan sedih karena ucapan mereka. Itu kalimat orang-orang tuh, ya kan? Itu ngomong-ngomongnya itu orang-orang itu. Jangan sedih gara-gara kalimat mereka. Kenapa? Karena izzah itu milik Allah semuanya. Jadi jangan sedih, mau. Ya, ini nanti kita bahas. Saya cuma ingin bandingkan satu hal. Kemudian yang kedua adalah ayat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Ya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka berkata, ini orang-orang munafik berkata, kalau nanti kita kembali ke Madinah, ya ini ada kisahnya nanti juga kita bisa jelaskan. Nanti kita kembali ke Madinah, ya orang-orang mulia ini, nah ini orang munafik menganggap dirinya orang mulia, akan mengusir orang-orang hina itu. Nah hina itu dimaksud adalah muslimin, mukminin. Ya dari dulu di sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad bahkan orang-orang munafik itu selalu menganggap dirinya lebih mulia daripada orang beriman. Jadi jangan heran. Bacalah Quran, kita tidak akan heran kalau mereka menganggap mukminin itu hina. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab. Kata Allah, "Walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Ya. Sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman, tapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Baik, saya tidak bahas ayatnya. Lihat bagaimana kalau para ulama itu membahas tentang sebuah ayat. Ya, kalau teman-teman pegang Quran nanti silahkan dibuka. Atau belum ya nanti dibuka-buka ya. Ayat yang di depan tadi itu, ya, itu innal izzata lillah. Al-izzah lillah. Tapi yang di surat Al-Munafiqun itu walillahil izzah. Bisa dibedakan, ya. Tadi itu makanya ada pembahasan tadi itu ya. Ini dua ayat ini sama apa beda? Ya. Jawabannya sama, ternyata beda. Ya. Ini juga sama. Lihat, yang satu lillah dulu baru izzah. Ya, ayat yang satunya lagi izzah dulu baru lillah. Loh,
Urutan begitu mengubah makna ya. Urutan yang seperti itu, karena Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu mukjizat, Masya Allah, secara makna akan sangat berbeda. Bisa begitu? Iya. Kalau yang di dalam ayat yang pertama tadi, wala yahzunka qauluhum, Muhammad, jangan sedih dengan ocehan mereka, dengan perkataan mereka, dengan celotehan-celotehan mereka. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya. Gitu ya. Di sini Allah hanya ingin memaparkan pada Nabi Muhammad, titik tekannya pada pokoknya Muhammad jangan sedih. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya. Itu bukti bahwa orang-orang beriman itu perlu hiburan. Ya, perlu hiburan. Nabi Muhammad dengan itu sudah terhibur sekali karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghiburnya. Ya, karena artinya bahwa sedih yang negatif itu buruk bagi keberlangsungan kebaikan kita. Ya, sedih yang negatif itu buruk bagi keberlangsungan kebaikan kita. Makanya harus dihibur. Nabi Muhammad saja perlu hiburan kok. Dihibur oleh Allah. Wala yahzunka qauluhum. Muhammad jangan sedih. Sudah, biarkan saja. Jadi begini loh, orang-orang beriman tuh ya sedih sih, iya sedih ya. Sedih kita kalau ada orang-orang tuh kalimatnya jahat sekali pada muslimin, pada syariat ini, menghina Islam, menghina muslimin. Kita sedih sebagai orang beriman. Tapi jangan larut pada kesedihan itu. Oke, cara kita menghibur dirinya, dulu Nabi Muhammad yang orang jelas-jelas paling mulia di muka bumi saja, itu oleh Allah juga disebut jangan sedih Muhammad. Ya, sedih juga Nabi Muhammad dari kalimat-kalimat mereka. Jadi kalau hari ini ada ya orang-orang receh, gitu, orang-orang munafik, orang-orang kemudian mengeluarkan kalimat yang membuat sedih muslimin, jangan sedih. Nabimu dulu orang yang jauh lebih mulia dari kita semua pernah juga diperlakukan dengan cara itu. Nah, itu titik tekannya. Jadi menghibur Nabi Muhammad. Maka kalimat setelahnya adalah hanya kalimat pemaparan. Innal izzata lillahi jami'a. Sungguhnya izzah ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu langsung titik tekannya pada kata izzah itu. Kenapa? Karena orang-orang munafik, ini orang-orang munafik zaman Nabi. Kepalanya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik. Yang peristiwa ini adalah peristiwa setelah Nabi dan para sahabat menjalani jihad di perang Bani Mustalik. Kemudian kisahnya panjang ya, bagi yang ingin membaca silahkan dibaca kisah Bani Mustalik. Dan diadulah muslimin itu, sesama muslimin, oleh tokoh-tokoh munafik. Jadi orang munafik ini ikut dalam pasukan muslimin, iya, mereka ikut. Akhirnya mereka membuat ulah. Dan orang-orang munafik ini bicara sesama mereka, ya, yang kemudian tokoh mereka, tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, dia berkata pada orang-orang munafik, dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti orang-orang mulia seperti kita ini, orang munafik itu, akan mengusir orang-orang hina itu. Muslimin yang dari Mekah mau dipulangkan ke Mekah sana, mau diusir dari Madinah. Itu kalimatnya. Dan orang munafik ini mengangkat dirinya sebagai orang yang al-a'az. A'az dari kata izzah. Kami orang yang punya izzah. Nah, jadi mereka menganggap mereka punya izzah. Dan mereka menganggap muslimin itu zillah. Zillah itu lawannya, dia hina. Karena itu ejekan mereka, maka dijawab oleh Allah langsung, sehingga titik tekannya di jawaban itu. Walillahil izzah. Nah gitu ya. Nah kalau lillahil izzah, itu dalam bahasa Arab berbeda dengan al-izzatu lillah. Kenapa? Karena walillahil izzah itu dalam bahasa Arab itu namanya ada al-hasr atau al-qasr, yaitu pembatasan. Ada hanyanya berarti. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ada hanyanya. Hanya milik Allah lah izzah itu. Jadi hanya milik Allah izzah itu. Jadi kalau mereka mengklaim izzah, Allah pastikan izzah hanya milik Allah. Nah itu berbeda dengan yang tadi, yang di depan tadi ya. Di depan tadi adalah
bahwa izzahnya didulukan sebelum Allah. Kalau yang di sini Allah dulu baru kemudian izzah. Itu pembatasan karena ingin Allah tekankan bahwa mereka bukan orang yang punya izzah. Dari mana izzahnya? Wong izzah itu hanya milik Allah, sementara mereka munafik, orang yang jauh dari Allah, maka mustahil mereka mendapatkan izzah. Itu maksud jawabannya. Jadi kalimat itu saja uraiannya Masya Allah. Nah, begini cara memahami ayat itu, baru kita akan mendapatkan ilmu luar biasa. Tapi kalimat setelahnya menarik, ya, karena ternyata walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi izzah itu hanya milik Allah. Kemudian oleh Allah, Allah bagikan kepada Rasulnya, dan kemudian untuk orang-orang yang beriman. Maka izzah muslimin, izzah generasi muda, itu mustahil bisa didapatkan kecuali dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik yang mengklaim dekat, yang mengklaim punya harga diri, punya izzah, punya kehebatan, ya, dan seterusnya. Karena perlu dipahami bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh di Madinah, dan saat itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebutkan bahwa dia sudah dibuatkan mahkota, mau dinobatkan sebagai Raja Yathrib. Ya, Yathrib adalah nama kota sebelum Nabi Muhammad SAW masuk, itu namanya Yathrib. Kemudian dikenal setelah itu diubah menjadi Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah, kotanya Nabi atau kota yang bercahaya. Dia itu tokoh, artinya dia punya kekuatan, maka dia menganggap saya punya izzah. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, saya punya harta, saya punya pasukan. Itu izzah, gitu ya? Itu kemuliaan, kekuatan, izzah. Tapi Allah jawab, itu bukan izzah yang hakiki. Kalau izzah yang hakiki hanya milik Allah. Kemudian setelah itu wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik itu enggak tahu gitu. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam ayat yang sebelumnya tadi kita bisa baca bahwa innal izzata lillahi jami'an. Ada kata jami'an. Jami'an arti semua. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya, enggak ada yang tersisa. Apa arti semua di sana? Karena ada orang yang merasa izzahnya tinggi karena punya harta banyak. Orang punya harta banyak, dia harga diri naik tinggi. Ya, dia bisa membeli apa saja, dia bisa membayar siapa saja, itu izzah. Ada orang yang merasa yang izzahnya tinggi karena dia punya kekuasaan. Dia bisa membuat aturan apa saja, dia bisa memerintah siapa saja, dia bisa menghukum siapa saja, dan seterusnya. Ada orang yang izzahnya umpamanya dari jabatannya. Ada orang yang izzahnya karena dia keturunan siapa, dan seterusnya. Itu izzah itu izzah yang bisa hilang. Ya, dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kalian ingin dapat izzah semua, ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ambil dari mereka-mereka, karena mereka punya izzah yang hanya sebagian, dan itu pun rawan hilang. Orang yang sekarang punya jabatan, dia merasa dengan jabatan itu dia punya izzah, dia punya kekuasaan, punya kekuatan, dia bisa mengatur, membuat apa saja, kebijakan apa saja, dan seterusnya. Bukankah kita tahu ini hanya kekuasaan loh, yang lain dia belum tentu izzah. Sudah begitu, ini sangat mungkin hilang dari dirinya. Kok begitu? Apalagi zaman demokrasi hari ini ya. Namrud yang gitu aja hilang kekuasaannya. Fir'aun pun hilang kekuasaannya. Padahal dia sudah berani ngaku jadi Tuhan pun hilang kekuasaannya. Itulah mengapa Allah SWT mengatakan innal izzata lillahi jami'a.